Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripa Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai persaingan monopolistik dan oligopoli. Nah, monopolistik atau monopoli sendiri memiliki arti, yaitu pasar yang terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa namun memiliki corak yang berbeda-beda. Di mana pasar ini, baik penjual dan pembeli mempunyai kemampuan untuk menetapkan harga suatu produk. Jadi, bisa tawar-menawar penjual dan pembeli untuk menentukan suatu harganya. Harga si produk itu sendiri gitu. Ya, contohnya seperti kalian tahu kayak di pasar baru, kayak gitu. Itu sebuah contoh dari pasar monopoli atau monopolistik. Dan persaingan dari pasar monopolistik sendiri memiliki ciri khas, yaitu terdapat banyak penjual, barangnya pun bersifat berbeda-beda corak, jadi berbeda-beda gitu. Si barang jualnya tuh berbeda-beda gitu. Ada yang sama namun coraknya berbeda, kayak baju. Misalnya ada yang jual baju kebaya, ada juga yang jual baju main gitu, ada yang jual kemeja kayak gitu-gitu. Tapi ya masih sama, masih suatu barang hal yang diperlukan, barang sehari-hari seperti itu. Dan juga perusahaan memiliki sedikit kekuasaan untuk mempengaruhi harga. Jadi si tokonya ya itu memiliki sedikit kekuasaan untuk mempengaruhi harga karena di pasar tersebut memiliki ciri khas untuk tawar-menawar di antara produsen dan si pembelinya. Dan juga masuk dalam industri relatif ya. Dan juga persaingan promosi di pasar tersebut, penjual itu sangat aktif untuk mempromosikan barangnya. Nah, ada juga equilibrium dalam persaingan monopolistik. Sebelumnya saya akan menjelaskan equilibrium sendiri memiliki arti ya. Equilibrium itu atau keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan. Jadi equilibrium itu dalam persaingan monopolistik itu ada keseimbangan jangka pendek dan jangka panjangnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jangka pendeknya dulu ya. Jadi dalam keseimbangan jangka pendek di dalam persaingan monopolistik ini, perusahaan mampu memperoleh laba ekonomis karena persaingan tidak banyak dan harga yang ditetapkan tidak lebih besar dari harga marginal. Dengan demikian, perusahaan dalam jangka pendek akan mengikuti aturan yang di pasar monopoli. Jadi dalam jangka pendek si perusahaan itu akan mengikuti aturan yang ada di dalam pasar monopoli. Dalam hal memaksimalkan laba perusahaan harus memilih kuantitas saat mendapatkan marginalnya. Nah, bisa lihat sendiri, ini merupakan kurva keseimbangan jangka pendek. Lanjut, sini saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan jangka panjangnya. Dalam jangka panjang akan muncul perusahaan-perusahaan baru yang tertarik untuk masuk karena melihat adanya laba ekonomi yang cukup tinggi dalam pasar, jadi mereka tertarik. Dengan adanya permainan baru ini, laba ekonomis yang diperoleh menjadi lebih kecil. Dengan kata lain, masuknya permainan baru ke pasar akan mendorong kurva permintaan ke kiri dan menandakan berkurangnya permintaan atas produk perusahaan. Dengan berkurangnya permintaan, laba pun akan berkurang. Ini merupakan kurva keseimbangan jangka panjang. Bisa lihat. Lanjut. Dan dalam persaingan monopolistik dan efisiensi ekonomi, identifisiensi dalam industri persaingan monopolistik sendiri memiliki perbedaan dengan persaingan sempurna. Dalam persaingan monopolistik, harga equilibrium melebihi biaya marginal. Ini berarti bahwa nilai dari unit output tambahan bagi konsumen melampaui biaya memproduksi unit tersebut. Jadi harganya itu melampaui dari biaya produksi unit tersebut ya.
Bagi perusahaan persaingan monopolistik, kurva permintaan memiliki kemiringan yang negatif, sehingga titik laba nol berada di sebelah kiri. Biaya rata-rata minimum, kapasitas, terlebih tidak efisien, karena biaya rata-rata akan rendah jika perusahaan lebih sedikit ya. Lanjut. Ada juga mereka juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari pasar monopolistik sendiri, banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Jadi kan pembeli itu pasti ingin yang terbaik ya, barang yang akan dibeli. Jadi mereka bisa lebih selektif lagi untuk memilih barang yang lebih baik dan lebih bagus di pasar tersebut. Juga mereka si produsen itu memiliki kebebasan untuk keluar masuk di dalam pasar tersebut. Juga mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Dan juga ada diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Dan yang terakhir dari kelebihan pasar monopolistik ini, yaitu pasar ini relatif mudah dijumpai. Pasar ini sangat mudah dijumpai karena pasar ini menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari yang seperti tadi saya sampaikan, kayak baju-baju, sepatu, barang-barang dapur, kayak gitu-gitu. Dan juga selain kelebihan, pasar ini memiliki kekurangan. Pasar monopolistik ini memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan, sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar tersebut. Dan juga dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik, karena permainan pasar di dalam memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga akan meningkatkan biaya produk yang akan berimbas pada harga yang harus dibayar oleh konsumen ya. Oke, sekarang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai oligopoli. Oligopoli sendiri itu merupakan pasar ya, yaitu pasar oligopoli yang terdiri dari beberapa produsen yang menghasilkan seluruh atau sebagian besar total output di pasar. Pasar oligopoli lebih menyerupai pasar monopoli murni, jadi hampir serupa namun tak sama, yang dicirikan oleh sejumlah kecil perusahaan-perusahaan besar yang menghasilkan komoditas homogen seperti baju atau komoditas yang bercorak seperti mobil, gitu. Ciri-ciri dari pasar oligopoli ini menghasilkan komoditas berbeda standar atau komoditas berbeda corak. Kekuatan menentukan harga ada kalanya lemah, ada kalanya sangat tangguh gitu. Jadi tidak sengit seperti yang tadi gitu, seperti monopoli. Dan juga pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi iklan yang intensif, terutama bila perusahaan oligopoli tersebut menghasilkan komoditas yang berbeda karakteristik. Jadi sangat ini ya. Juga mereka memiliki hubungan ya di antara perusahaan-perusahaan oligopoli dengan kesepakatan atau bisa disebut dengan kolusif oligopoli. Kesepakatan antara perusahaan dalam besar oligopoli biasanya berupa kesepakatan harga dan produksi. Atau juga kesepakatan ini kadang disebut sebagai kolusi atau kartel ya, dengan tujuan menghindari perang harga yang akan membawa kerugian bagi masing-masing perusahaan pada kondisi tertentu. Contohnya ada kesepakatan produksi dan harga pada OPEC atau OPEC. Dan juga di pasar oligopoli ini memiliki penilaian, yaitu penilaian terhadap pasar oligopoli dasarkan kepada efisiensi dan menggunakan sumber-sumber daya. Yang kedua juga ada pengembangan teknologi dan inovasi. Yang ketiga terakhir, tingkat perolehan keuntungan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pasar monopoli dan oligopoli. Semoga
bisa dapat dimengerti dan dipahami oleh kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.